Tujuan Mbaknya buat room ini buat apa ya? Buat mengajar Alkitab. Banyak orang yang tidak tahu imannya orang Kristen. Orang Kristen juga banyak yang tidak tahu. Nah, saya buat pengajaran di sini. Perbedaan Bunda Maria sama Allah itu apa? Bunda Maria itu ciptaan, Allah itu pencipta. Oh, jadi masih sama-sama gitu ya. Loh, Anda bisa menangkap? Ya, maksudnya kan gini, apakah Bunda Maria sama Allah itu satu? Bisa bilang orang yang sama apa beda? Dengerin. Bunda Maria itu ciptaan, Allah pencipta. Kamu bisa nggak membedakan Quran dengan Allah? Jawaban tegas Agatha untuk dua Ujlim bernama Changi dan Asmar. Apa tujuan Anda buat room dan apa beda Maria dengan Allah? Mari kita simak diskusi menarik mereka berikut ini. Saya mau bertanya, ini tujuan Mbaknya buat room ini buat apa ya? Buat mengajar Alkitab. Banyak orang yang tidak tahu imannya orang Kristen. Orang Kristen juga banyak yang tidak tahu. Nah, saya buat pengajaran di sini. Kan kalian itu suka penasaran, kok kalian nuhanin manusia sih? Karena kalian gak kenal Tuhan kami. Kok kalian itu nyembah tiga sih? Karena kalian tidak tahu Tritunggal. Makanya saya buka room seperti ini, biar kalian itu yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Itu, jadi kalian ini nggak memfitnah kami. Itu tujuannya, karena orang Kristen itu selalu difitnah dari dulu, Pak. Nggak kita pun, nggak orangnya, nggak umatnya, itu memfitnah terus kerjanya. Selalu mengatakan kami menuhankan tiga, padahal tidak. Selalu mengatakan kami menuhankan manusia, nabi kalian, padahal tidak. Selalu kalian bilang agama Kristen didirikan Paulus, padahal tidak. Nah, itu tujuan saya itu. Membuka biji mata kalian itu biar bisa melihat dengan terang. Karena kalian ini kan masih di dalam kegelapan. Sementara kami adalah anak-anak terang, anak-anak Allah. Biar Nandar itu nggak fitnah kami, biar Riva itu nggak memfitnah kami, biar Juma itu juga nggak memfitnah kami. Karena dengan memfitnah kami, mereka dapat makan. Bapak tahu? Nah, itu. Mereka itu harus jualan agama kami, jualan Alkitab kami, supaya dapat donasi. Tuh, Pak. Ada lagi, Pak Canggih. Ada lagi? Udah, terpukul. Kasihan. Karena kalian itu kan nggak punya kitab seperti kami. Kitabnya jelas, lengkap. Ya wajar kalian itu nggak tahu apa-apa. Udah bagus loh kita bantuin lo di sini. Kalian yang penisirin, kita kasih tahu. Gitu. Islam, Kak. Silakan mau bertanya apa? Kak, maaf sebelumnya mau tanya, perbedaan Bunda Maria sama Allah itu apa? Bunda Maria itu ciptaan, Allah itu pencipta. Oh, jadi masih sama-sama gitu ya. Sama-sama Apa beda? Loh, Itu sama. Bunda Maria ciptaan, Allah pencipta. Sama nggak itu? Oh, beda ya. Loh, Anda bisa menangkap? Enggak, maksudnya kan gini, apakah Bunda Maria sama Allah itu satu? Bisa bilang orang yang sama apa beda? Dengerin. Bunda Maria itu ciptaan, Allah pencipta. Kamu bisa nggak membedakan Quran dengan Allah? Bisa membedakan, iya.
Apa bedanya? Kalau Al-Quran itu pedoman ya. Lalu Allah? Kalau Allah itu yang menciptakan semua isi alam. Nah, Quran itu ciptaan atau pencipta? Quran itu bisa dibilang ciptaan. Berarti perkataannya Allah ciptaan. Kenapa? Berarti perkataannya Allah ciptaan. Mungkin Wah. makanya nanya Kak gitu. Kamu nanya kan udah saya jawab. Maria itu ciptaan, Allah itu pencipta. Itulah sang Bapa. Pertanyaan saya, Quran itu ciptaan tidak? Loh, kok bingung? Soalnya lebih simpang. Serius nggak tahu apa-apa tentang ini? Wah, Makanya nanya ke kakak biar tahu. itu yang kamu tanyakan udah saya jawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi kakak kebanyakan tadi nyebut apa sih, bilangnya Allah Allah terus. Iya, Allah itu adalah sang Bapa, Allah kami, bukan Allah SWT ya. Kami tidak menyembah Allahnya negeri Mekah. Enggak. Jadi Allah sama Allah itu beda ya kayak. Beda, nama boleh sama, tetapi hakikatnya berbeda. Kayak Agatha, Agatha itu boleh banyak namanya sama, tapi apakah Agatha suci adalah Agatha yang saya? Kan bukan, beda. Namanya boleh sama nih. Sekarang saya tanya gini bang, Muhammad yang memperkosa di Bangkalan sana, itu ada koran-koran ya, banyak ya, koran Madura sana ya. Itu apakah sama dengan nabimu? Nah, ada nama pemerkosa namanya Muhammad, itu ada di koran orang di Bangkalan kalau nggak salah. Nah, nama korannya saya nggak tahu, mungkin Harian Madura atau apa. Nah, di situ dikatakan 5 pelakunya itu namanya Muhammad semua. Apakah sama dengan nabimu Muhammad? Beda kan? Beda. Namanya sama Muhammad. Iya. Tapi apakah orang yang sama? Demikian Allah yang orang Kristen sembah itu berbeda dengan Allah yang kalian sembah. Namanya boleh sama. Terus mau tanya lagi, apakah salah Muslim ataupun Islam pengen tahu sejarah tentang Kristen atau pengen tahu tentang Nasrani? Nggak salah. Kan? Makanya saya buka forum kayak gini karena kalian mau tahu. Bukan sok tahu. Yang salah itu adalah yang kayak Juma, Rifa, Nandar, Nora sok tahu. Padahal nggak tahu. Kalau mau tahu boleh tanya sama orang Kristen. Nah mereka itu kan jenis orang yang sok tahu. Padahal nggak tahu apa-apa. Itu beda kan orang yang mau tahu dengan sok tahu. Tapi kebanyakan di Islam itu yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, itu artinya apa Kak? Dalam Islam itu. Lah itu kan urusanmu orang Islam. Jadi saya misalkan pengen tahu tentang sejarahnya Kristen tuh kayak gimana. Nah terus bertukar pikiran kayak kakak pengen tahu Islam kayak gimana gitu. Boleh. Apakah saya dapat dosa? Apakah salah gitu? Cuman pengen tahu doang. Enggak. Selebihnya ya. Kenapa dosa? Iya, jadi kan saya ada temen saya Kristen Protestan. Masih satu teman lah. Terus saya kayak temen gini, lu jangan gabung sama dia kan Kristen, kita kan Islam katanya, tidak boleh ini. Padahal dalam artian kan saya cuma menghargai itu kan, menghormati dia sebagai teman. Dan saya tuh kayak main ke gereja gitu, maksudnya ikut ke gereja, cuman saya cuma nggak
Nggak apa-apa. Kayak tahu, cuman pengen tahu doang, tidak mengikuti ajarannya dia, kayak menghormati Boleh. doang gitu. Boleh. Boleh, itu nggak dosa. Oh iya. Tapi kenapa sebagian Islam bilangnya dosa? Nah, itu urusan orang Islam. Bagi orang Kristen itu tidak dosa. Boleh-boleh aja gitu. Kalau orang Islam menyebut itu dosa, ya itu berarti urusan kamu dengan Islamnya. Gitu. Yang penting jangan bawa ransel terus meledak ke gereja. Oke? Iya. Tapi kenapa kamu nanya Maria dengan Allah? Karena ada temen katanya gini, Bunda Maria sama Allah itu beda. Sebagian yang bilang kayak gitu. Sebagian ada yang bilang itu sama aja, satu orang yang sama, katanya gitu. Nggak ada. Saya bingung. Nggak ada. Ya, lu tuh Maria banyak. itu bukan Allah. Perbedaan Kristen Protestan sama Kristen Sunda Wiwitan tuh apa, Kak? Apa tuh Sunda Wiwitan? Aku nggak Ada tahu. tuh. Ada tuh agama kayak Kristen Sunda Wiwitan gitu. Oh, aku juga baru denger, Bang. Iya, di daerah Baduy Iya, itu Baduy biasanya kayak gitu. sama dengan Protestan biasanya itu. Oh, sama-sama menyembah Allah juga apa gimana? Iya dong, menyembah Allah Tritunggal. Oh, ya udah ya. Ya. Ya udah ya, Kak. Ya. Saya melihat sekaligus mengikuti dengan teliti dan cermat. Adapun maksud dan tujuan Agatha, termasuk para apologet Kristen, membuat room atau siaran live di media sosial yang ada, yaitu untuk memberikan penjelasan atas kesalahpahaman atau kesalahmengertian dari orang-orang di luar Kristen memahami doktrin ajaran Kristen yang sangat pokok, utama, dan dasar dalam keimanan Kristen. Di sisi lain juga memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pencerahan atau pembelajaran kepada orang-orang Kristen sehingga semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh dan tak tergoyahkan imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap firman diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika orang-orang Kristen yang bergabung di room Agatha, termasuk di room para apologet Kristen yang lain, mereka tentu memiliki satu kerinduan atau harapan agar doktrin ajaran yang barangkali belum begitu jelas atau mereka masih bingung dengan ajaran kekristenan, mereka boleh menjawab secara langsung ajaran apa saja yang mereka belum mengerti secara baik, benar, serta bertanggung jawab. Jadi tujuan dari apologet Kristen, termasuk secara khusus seperti model Agatha ini, mengadakan room live di media sosial, bermanfaat kepada dua sisi. Pertama, internal kekristenan yang semakin meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sekaligus mencerahkan iman percaya orang-orang Kristen. Tetapi di sisi lain eksternal, artinya memberikan jawaban kepada orang-orang di luar Kristen yang masih saja permanen gagal paham, salah mengerti doktrin ajaran Kristen terkait dengan keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus, bahkan juga terkait dengan doktrin Alkitab, bahkan terkait dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena
hal-hal inilah yang seringkali disalah mengerti dan disalahpahami oleh saudara-saudara kami dari luar kekristenan. Itu semua disimpulkan dalam ruang lingkup berapologetika secara alkitabiah. Saya perlu menjelaskan kepada kita, berapologetika itu merupakan panggilan orang-orang Kristen. Dan memang tidak boleh sembarangan berapologetika, harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga ketika orang-orang di luar Kristen salah mengerti, salah paham tentang doktrin ajaran Kristen, bisa meluruskan kesalahpahaman tersebut sehingga tidak tetap di dalam kekeliruan dan kesalahan. Salah satu ayat favorit yang menjadi pedoman dan pegangan bagi orang-orang Kristen untuk berapologetika tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ada di sini ungkapan memberi pertanggungan jawab atau meminta pertanggungan jawab. Dalam bahasa Yunani ini disebut prosapologian, artinya melakukan pembelaan iman atau memberikan jawaban ketika iman kita disalah mengerti, disalahpahami oleh orang-orang lain di luar Kristen atau yang berbeda keyakinan. Kalau terkait dengan apa bedanya antara Maria dengan Allah, jelas berbeda. Tadi Agatha sudah menjawab dengan lantang, lugas dan tegas bahwa Maria itu adalah ciptaan, sedangkan Allah adalah pencipta. Maria dalam perspektif kekristenan adalah ibu Yesus. Itu sebabnya di dalam Lukas 1 ayat 42 sangat jelas dikatakan bahwa Yesus adalah buah rahim Maria. Tetapi saudara-saudara kami dari luar kekristenan perlu mengerti dan memahami bahwa kami mengenal Yesus satu pribadi dalam dua natur. Itu tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Di dalam dialah secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Artinya Sang Firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan itu memiliki natur kemanusiaan yang diperolehnya dari rahim atau kandungan Bunda Maria dan natur keilahian dalam eksistensi kekal sebagai Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yesus sebagai Firman memiliki otoritas dan kuasa mengampuni dosa, memberikan hidup yang kekal, bahkan Yesus berkuasa mencipta segala sesuatu.